kabar anak solih dan solihah, siswa siswi kelas 3 SDIT Fitra Insani Langkapura? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Anak solih dan solihah, materi pesantren kilat kita hari ini adalah semangat menyambut Lailatul Qadar. Ada yang tahu apa itu Lailatul Qadar? Yuk kita bahas bersama-sama. Sebelum mulai materi, Bang Muzan punya pantun nih. Upin Ipin naik sepeda ke Taman Rusa. Mumpung Ramadan masih ada, yuk semangat kejar pahala. Bang Muzan punya pantun satu lagi. Buka puasa minum susu kedelai, lanjut makan pakai telur dadar. Simak materi sampai selesai, biar semangat sambut Lailatul Qadar. Anak solih dan solihah, kalian semua pasti sudah hafal surat Al-Qadar. Ada yang tahu surat Al-Qadar surat keberapa? Ya, surat Al-Qadar adalah surat ke-97 di dalam Al-Quran. Yuk, kita murojaah dulu bersama-sama surat Al-Qadar. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Solih dan solihah, tadi kita sudah sama-sama membaca surat Al-Qadar. Nah, di dalam surat Al-Qadar ini Allah membicarakan tentang suatu malam yang paling mulia dari malam-malam yang lainnya. Nah, kata Rasulullah, malam Lailatul Qadar itu datang di salah satu dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling mulia, maka kita harus semangat untuk mengejarnya. Kenapa kita harus semangat untuk mengejar Lailatul Qadar ya? Karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia, dan kapan datangnya dan kapan terjadinya masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Lailatul Qadar terjadi salah satu dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka kita harus semangat beribadah. Kenapa dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Supaya kita beribadah dengan sebaik-baiknya di setiap malam bulan Ramadan. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran malam Lailatul Qadar seperti yang ada di ayat pertama surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, di ayat itu Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa ya disebut lebih baik dari 1000 bulan? Karena ibadah-ibadah kita di malam Lailatul Qadar, nilai pahalanya lebih baik dari pahala ibadah-ibadah kita di malam-malam biasa. Ada yang tahu 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun ya? Ya, 1000 bulan itu adalah sekitar 83 tahun. Lama juga ya. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti mengaji, sholat, zikir, berdoa, nilai pahalanya lebih baik dari kita lakukan selama 83 tahun. Kira-kira sanggup nggak ya kita
beribadah membaca Al-Quran selama 83 tahun tanpa henti. Pasti kita tidak akan sanggup. Nah, Allah memberikan kemurahannya dengan ganjaran pahala ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, nilainya lebih baik dari kita beribadah selama 83 tahun tanpa henti. Luar biasa ya keutamaannya. Yang ketiga, malam diturunkannya para malaikat. Malaikat Jibril dan seluruh malaikat yang ada akan turun di malam Lailatul Qadar. Nah, malaikat-malaikat akan penuh menyesaki bumi. Ketika malaikat turun ke bumi, maka para malaikat akan membawa keberkahan dan kebaikan di seluruh bumi. Doa-doa kita yang diaminkan oleh malaikat itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kemuliaan dan keberkahan malam Lailatul Qadar ada di sepanjang malam hingga terbit fajar. Jadi, panjang malam itu adalah malam yang penuh berkah. Maka, kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Karena nilai ibadah yang kita lakukan di malam itu sangat besar pahalanya. Nah, itu tadi keutamaan-keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Luar biasa ya keutamaannya. Maka kita harus semangat untuk mengejar Lailatul Qadar. Jangan sampai kita ketinggalan tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar di salah satu dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yuk kita tingkatkan lagi ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan sampai kita ketinggalan tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena ibadah-ibadah di hari-hari terakhir bulan Ramadan itu adalah waktu kita untuk memanen hasil ibadah-ibadah kita. Ibarat kita menanam tanaman yang kita sudah tanam dari awal Ramadan, maka kita akan memetik hasilnya sampai akhir-akhir Ramadan. Jadi, kalau kita tidak semangat lagi di akhir Ramadan, itu ibaratkan kita meninggalkan tanaman kita yang sudah mulai berbuah, tinggal metik buahnya, justru malah kita tinggalkan. Begitulah perumpamaannya. Maka kita harus semangat ya. Yuk semangat tingkatkan ibadahnya. Nah, itu tadi materi dari Pak Muzan. Mudah-mudahan anak solih dan solihah lebih semangat lagi beribadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pak Muzan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.